Nggak jadi tuh kita kepengen, mohon maaf ya, baristanya semuanya orang-orang yang bekerja yang terlibat harus muslim. Terus kedua, kita mau pokoknya di jam-jam panggilan sholat kita tutup. Ya, mau lagi rame, mau lagi apa kita nggak terima orderan. Dan alhamdulillah orang-orang yang bekerja, selain kita terapkan demikian, itu juga ada yang akhirnya barista mualaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dipanggil pertama siapa? Masya Allah, menegari semua cantik-cantik. Jadi hari ini saya di sini bersama 3 orang yang merupakan owner dari bukan kalau mungkin kalau Adrian baru punya 1 ya. Kemudian juga Irfan juga udah ada berapa cabang si Hafa Coffee ini? Insya Allah mau 4, tapi yang udah jadi 3. Yang udah jadi 3, yang 1 baru bangun ya? On the way progress. On the way broadcast. Tapi kalau Ko Steven ini sudah ada berapa cabangnya? Alhamdulillah 18. 18. Luar biasa. Kan kalau kita sebagai muslim ya pasti memang paling bagus itu adalah berdagang alias punya bisnis gitu. Nah tapi kenapa kopi yang menjadi pilihannya untuk berbisnis ini? Mungkin dari Ko Steven dulu, kenapa kopi yang menjadi pilihan untuk berbisnisnya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya alhamdulillah. Jadi berawal dari background saya yang di Mall of Center ya. Jadi ada beberapa daerah-daerah yang terdampak pemurtatan, lalu kami kasih ke mereka solusi yang lebih panjang karena kopi ini kan long term ya dari pohonnya ya. Dan dia produktif. Setelah saya coba untuk jual, tadinya jualannya bijinya aja. Banyak yang minta untuk ngeracik juga dong. Nah akhirnya kita coba usahakan untuk punya kafe. Ada kafenya dan tadi hanya jual bahan dasarnya saja. Tapi akhirnya beralih menjadi punya kafenya. Iya. Kafe. Nah, terus pas sudah jadi kafe, konsep banyak ya di Indonesia ya, yang namanya kafe. Kita tadi juga sharing di belakang, masing-masing punya ini sendiri. Nah, kafenya sendiri, saya desain kafenya, interiornya. Kalau ada yang mengerti sih sebenarnya itu kita coba untuk berdagang dengan cara mengikhlaskan kopi yang sudah kita buat. Sebentar, maksudnya bagaimana? Jadi dagangnya tidak ada untung gitu, gimana maksudnya? Nah, orang pasti bilangnya ke situ. Jadi di tempat kami itu minum kopi sepuasnya, bayarnya seikhlasnya aja. Minum kopi sepuasnya, bayar seikhlasnya. Ya. Pulang kembung dong kalau pulang begitu. Bisa. Bisa. Ya sebetulnya kita juga tahu bahwa ada batasan orang itu kan untuk mengkonsumsi kopi ya. Saya 18 sampai 20 shot doppio atau double espresso. Sehari? Sehari. Oh, oke. Jadi sebenarnya kalau kopi itu di brew atau di craft dengan cara yang benar, insya Allah sih nggak ada apa-apa. Kayak bangun tidur saya doppio, double espresso. Siang nanti habis duha doppio lagi. Iya. Mau makan, habis makan terus sampai malam nggak ada ngopi masalah aja sih. Dan ngopi dan ngopi. Ya tapi mungkin itu jadi mungkin banyak juga pertanyaan bagaimana bisa mendapatkan hasil kalau misalnya hanya seikhlasnya yang dia bayarkan. Urusan manusia kan batasannya ikhtiar doang. Luar biasa, tepuk tangan buat Ko Steven. Iya. Berarti sudah sampai situnya. Hasilnya adalah keputusan Allah kan, bagaimana Allah memutuskan hasilnya. Ya kalau memang Allah putuskan memang tidak berjalan ya qadar Allah nggak akan sampai 18 hari ini. Iya luar biasa dan ternyata walaupun dengan istilahnya minum sepuasnya dan bayar seikhlasnya, ini bisa terbukti bahwa kafenya Ko Steven ini tidak hanya 1 tapi sudah 18. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Franchise-nya juga banyak sekarang. Franchise-nya juga sudah banyak. Mungkin ada yang tertarik nanti boleh tanya-tanya di sini ya Ko Steven ya. Nah kalau Irfan, kenapa akhirnya kopi yang menjadi pilihannya? Oke, mungkin kalau boleh aku cerita sedikit ke belakang, mungkin sebelumnya di sini mungkin ada yang anak Bogor. Ada anak Bogor? Iya, yang nggak anak Bogor juga pasti banyak yang ngaku-ngaku di sini ya. Oke, mungkin karena coffee shop aku perdana adanya di Kota Di Bogor. Jadi waktu aku pindah dari Jakarta ke Bogor, maksudnya aku nikah aku pindah ke
Bogor. Kebetulan pekerjaan aku sama istri aku di sosial media. Jadi hari itu adalah hari tersulit kita buat nyari tempat bikin foto konten. Jadi hari itu adalah hari tersulit kita buat nyari tempat buat foto konten. Sampai akhirnya kita datang ke kafe A, kafe B, kafe C. Tiga-tiganya kita diusir ceritanya. Iya. Di 3 kafe itu kita diusir karena mungkin maksudnya padahal at that time aku mau bayar untuk aku boleh izin foto di sini enggak gitu. Aku mau bayar. Tapi enggak diizinkan, kadar Allah enggak diizinkan. Sampai akhirnya katanya, nah ini pas kebetulan ada Ustadz juga. Katanya kalau berdoa itu boleh jadi doa masa lalu, doa sekarang sama doa masa depan gitu. At that time aku baca doa sebenarnya dalam hati aku. Aku baca doanya gini, ya mudah-mudahan deh nanti kalau di Bogor punya kafe sendiri deh. Jadi kalau foto kagak repot. Gak nyusahin orang gitu ya. Gak nyusahin orang. Alhamdulillah 3 bulan kemudian kita pulang, sebelum kita mau berangkat umroh. Alhamdulillah diijabah doanya sebenarnya. Luar biasa. Kita bikin coffee shop yang sebenarnya aku angkat temanya mungkin agak sedikit berbeda dengan teman-teman coffee shop Bogor lainnya. Iya. Coffee shop Bogor lainnya semuanya identiknya sama tempat nongkrong, tempat ngopi, gelap tempatnya atau mungkin manly banget gitu. Tapi mungkin buat tadi yang tunjuk tangan yang berasal dari kota Bogor, mudah-mudahan insya Allah udah pernah ngeliat coffee shop aku. Coffee shop aku ini adalah coffee shop konten. Jadi sebenarnya aku membebaskan semua orang buat bikin konten di coffee shop aku karena coffee shop aku mungkin warnanya agak sedikit pastel, warnanya agak sedikit color tone-nya Instagram gitu. Jadi maksudnya supaya kerjaan aku sama istri aku mudah tujuannya itu. Tapi alhamdulillah malah jadi manfaat buat orang banyak sebenarnya saat pertama kali aku terjun ke dunia kopi. Kalau backgroundnya mungkin hampir 2 tahun ke belakang aku belajar di bar. Maksudnya belajar di bar dalam artian kata di sini mungkin sekali lagi mungkin juga ada yang sempat follow Instagram aku sebelum aku nikah. Dulunya aku DJ. Dagang jeruk dalang joget gitu. Ya. Dagang jeruk dagang gitu. jeruk. Kirain dalang joget. Sebelumnya aku kerja malam gitu. Jadi maksudnya aku sempat belajar di barnya di situ gitu. Sampai akhirnya begitu aku menikah aku memutuskan diri buat oke, gue gak mau kerja malam lagi, gue mau kerja siang. Kerja siangnya adalah dengan cara kayak aku karena passion aku salah satunya di dunia kopi. Jadi akhirnya aku memutuskan buat oke deh, gue bikin coffee shop tapi yang bisa jadi tempat kerja gue juga, bisa jadi tempat kerja yang mudah-mudahan orang banyak lagi sukai saat ini, terus juga jadi bisa tempat kerja istri aku juga gitu. Kebetulan di coffee shop aku di atasnya studio foto, jadi istri aku kalau foto di atas gitu. Jadi satu tempat tapi bisa berguna buat semua orang. Jadi orang tidak akan mengalami keadaan yang sama seperti yang Irfan rasakan. Yang aku rasain saat itu gitu. Luar tapi tanpa bermaksud no offense ke teman-teman coffee shop lain yang ada di kota Bogor ya. Maksudnya saat itu ya mungkin kebetulan aku lagi apes aja gitu. Maksudnya nggak dapat izin untuk ngambil konten di kafe-kafe tersebut gitu. Tapi no offense. Amin. Amin. Kalau ini berangkat dari kesusahan cari tempat buat bikin konten. Kalau Adrian Maulana, dari mana awalnya sampai akhirnya bisnis kopi yang dipilih? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Tike, mungkin teman-teman juga tahu ya kalau saya itu orang yang sangat peduli dengan kesehatan. Jadi saya kenal kopi itu karena teman-teman saya yang hobi fitness, binaraga, mereka terbiasa minum kopi sebelum berolahraga. Karena kopi kan mengandung kafein dan kafein itu yang digunakan sama mereka untuk menstimulasi metabolisme tubuhnya supaya lebih siap untuk mereka latihan, angkat beban. Karena pada saat itu denyut jantung ini kan sudah mulai lebih berdetak, jadi mereka tuh nggak perlu terlalu punya persiapan lama untuk mereka akhirnya bisa lebih berolahraga. Nah pada saat itu saya terbiasanya minum kopi-kopi yang saset tuh. Yang murah meriah aja deh pokoknya. Kopi sobek. Yang udah komplit semuanya ya. Benar. Sehat belum tentu ya. 2013 sampai 2016 kan Tika tahu saya sempat jadi news anchor di salah satu televisi swasta. Pada saat itu kita ada ngundang para barista tuh. Nah di situ teman-teman di sana bilang, wah Mas Adrian ngopinya apa? Saya jelasin, mohon maaf sebenarnya kopi yang Mas Adrian konsumsi hari-hari, jangan-jangan itu nggak benar-benar dari kopi, real biji kopi. Udah ada campurannya, jagung yang dicampur dengan mukanya segala macam, di blend segala macam. Nih kita perkenalkan minum kopi yang benar dari biji kopi yang benar. Terus kita coba nikmatin, rasanya beda nggak? Ternyata benar-benar beda. Di situ saya langsung kayak jatuh cinta, diajaklah sama mereka untuk belajar
bagaimana mengenal kopi. Saya ingat banget waktu itu di Pasar Santa. Di Kebayoran Baru ya, ada Pasar Santa, ada namanya ABCD Coffee, tempat belajar ngopi. Nah di situ saya ikut training mereka sekitar beberapa hari. Udah sejak itu saya coffee hopping ke sana sini, teman-temanan sama barista. Saya bilang nih suatu hari saya kepengen deh untuk bisa punya usaha kopi. Karena memang keseharian saya ini kan saat ini udah jadi orang kantoran. Saya Senin sampai Jumat, saya bekerja di bidang investment di sebuah perusahaan Inggris yang ngelola dana terbesar di Indonesia. Terus tapi kecintaan terhadap kopi ini nggak pernah hilang. Satu hari, tapi saya ini kan ngopi ya, kalau teman-teman tahu lah, kopi yang depannya es belakang es itu kan harganya mahal banget ya. Iya. Bisa 45.000 gitu kan. Sosis apa ibaratnya. Depannya es belakangnya es. Ya. Saya berangkat Gerai kopi internasional bilangnya begitu kali berangkat ya. dari rumah itu kan rata-rata jam 6, jam 15. Pulang rata-rata jam 8, jam 9 malam. Jadi sehari biasanya saya selalu ngopi 2 kali. Iya. Oke, kalau saya ngopi 45.000, 48.000 2 kali, apa enggak 100.000 per harinya? 1 bulan 30 hari kurang lebih 3 juta cuma buat ngopi-ngopi. Itu pun juga masih egois. Cuma buat diri sendiri belum traktir orang gitu kan. Terus saya bilang jadi gimana nih ya. Alhamdulillah pas lagi mulai aktif ngaji selama setahun setengah belakangan ini. Tiba-tiba saya ngelihat waktu itu si Ricky Harun ya. Nanti insya Allah teman kita juga akan bergabung. Dia bilang saya kepengen nih mulai usaha kopi. Kebetulan kita sama-sama tinggal di Bintaro. Terus dia ngobrol sama saya, Mas Adrian kayaknya suka posting-posting tentang kopi. Mas Adrian emang tahu ya tentang kopi. Ya udah mampir deh ke rumah. Di rumah dia kaget. Saya punya ada alat-alat kopi, manual brew, tapi nggak ada mesin ya, yang semuanya mau. Loh, Mas Adrian ngerti kopi gitu. Aku lagi rencana nih mau bikin kopi. Akhirnya di situ kita ngobrol. Emang kopi yang seperti apa? Kita kepengen kopinya yang ini Mas. Nuansa islaminya itu benar-benar kental. Maksudnya gimana kopi kali kental kan saya bilang gitu. Enggak jadi tuh kita kepengen mohon maaf ya baristanya semuanya orang-orang yang bekerja yang terlibat harus muslim. Terus kedua kita mau pokoknya di jam-jam panggilan sholat kita tutup. Ya mau lagi rame mau lagi apa kita nggak terima orderan. Gitu. Wah menarik banget nih. Dan alhamdulillah saya langsung sambut. Ya udah ayo saya investasi di situ. Gitu kan, akhirnya kita wujudkan itu dan alhamdulillah orang-orang yang bekerja selain kita terapkan demikian, itu juga ada yang akhirnya barista mualaf. Jadi yang bekerja kita justru head baristanya itu yang menjadi seorang muslim. Ya, jadi pada saat itu dia melihat memang aduh nih kayaknya kok ada kebaikan dalam Islam segala macam. Saya pikir ini ladang dakwah kita. Saya buka di tempat yang memang udah banyak pemain kopinya sama Ricky di Cipete. 5 rumah dari kita itu adalah tempat sekolah Perancis. Tapi alhamdulillah memang yang nongkrongin banyak orang-orang bule juga. Di tempatnya. Di tempat iya karena kan tempat mereka habis nganter anaknya, mereka duduk di situ. Tapi kita benar-benar terapkan pada saat lagi jam azan zuhur, ya udah kita tinggalin sampai mereka paham dan mereka terkenal bahwa oh di sini adalah tempat ngopi yang kalau di jam tertentu udah nggak ada. Tapi kita nggak apa-apa makanya punya diferensiasi. Kita pengen seperti kayak mungkin teman-teman, mungkin kalau kayak tadi kau Stephen lebih bold lagi. Ingin juga berdakwah melalui usaha kita. Makanya tagline-nya Alkal Coffee itu doa first then coffee. Jadi kalau datang ke sana mohon maaf. Kita nggak ada musik di situ. Ya, kita cuma ada tulisan doa first then coffee. Ngingetin orang aja sebelum kita melakukan segala sesuatu, kita selalu awali dengan doa. Begitu juga pada saat kita mau ngopi gitu. Sementara memang semangatnya di situ. Iya.